Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Aulia dengan NPM 2001071009, semester 2 Prodi Tadris IPS di Institut Agama Islam Negeri Metro. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Hadi Setiaji, Magister Teknologi Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan materi pokok IPS. Di sini ada konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS merupakan mata kuliah yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologi serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi mahasiswa dan calon guru pada lingkungan kehidupannya. Pengertian IPS menurut Sapria dalam struktur disiplin ilmu, baik ilmu sosial maupun ilmu pendidikan, belum ditemukan adanya nama social studies ataupun pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Hal ini mungkin terjadi karena social studies adalah sebuah program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu. Namun demikian, sampai saat ini peran-peran ilmu sosial tetap menjadi konten utama untuk social studies ataupun PIPS. Ilmu sosial adalah suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah, walaupun di satu sisi ia termasuk ilmu humaniora. Ada geografi. Geografi yang mengungkapkan kesuburan tanah, jenis dan penyebaran tanah, jenis mata pencarian penduduk, jenis dan penyebaran sumber daya, transportasi, komunikasi, iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan, pemukiman, tenaga air, global, peta, dan lain-lain harus menjadi sumber dari materi IPS. Menelaah suatu gejala dan masalah sosial dengan tidak dihubungkan dengan aspek serta ruang geografisnya tidak akan dapat mengungkapkan gejala dan masalah itu lebih jauh. Metode dan pendekatan geografi sangat membantu untuk lebih mengerti gejala dan masalah yang sedang dipelajari. Dan yang kedua ada sejarah. Dengan proses sejarah yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa kehidupan berdasarkan kurun waktunya merupakan sumber dan materi IPS yang sangat berharga. Melalui materi pengungkapan sejarah kita akan dapat memupuk aspirasi anak didik tentang kesenian, kebudayaan dan kehidupan pada umumnya. Melalui materi sejarah, anak didik akan dapat menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk membela kebenaran dan hak asasi manusia, mempelajari dan mengkaji gejala serta masalah kehidupan berdasarkan proses sejarahnya merupakan suatu penelaah yang dinamis. Ketiga ada ekonomi. Ekonomi yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan materi dari sumber daya dengan modal yang terbatas, produksi bahan kebutuhan, pengangkutannya, distribusinya, dan lain-lain. Kegiatan usaha saling memenuhi kebutuhan antaranya berbagai kelompok manusia di antara berbagai daerah menjadi sumber dan materi IPS. Ilmu ekonomi dan mata pelajaran ekonomi mendidik para siswa dapat memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada antropologi. Antropologi yang mengungkapkan bagaimana kemampuan manusia menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangannya dari keadaan yang sederhana kepada keadaan yang makin maju. Merupakan sumber dan materi yang harus dipelajari pada pengajaran IPS. Bagaimana daya adaptasi manusia di berbagai ruang geografi terhadap keadaan lingkungan setempat yang menghasilkan tingkat-tingkat kebudayaan yang berbeda-beda. Merupakan materi yang berharga untuk memupuk pengertian para siswa kepada kemampuan budaya manusia yang berbeda-beda. Demikian beberapa bidang keilmuan yang menjadi sumber bagi pengajaran IPS. Masih ada keilmuan yang lain yang juga menjadi sumber yang berharga. Bidang keilmuan itu antara lain psikologi, ilmu hukum, ilmu pendidikan, dan ekologi manusia. Untuk keperluan itu, guru IPS juga harus menaruh minat yang besar untuk mempelajari dan mendalami tiap bidang keilmuan tadi. Dengan melalui usaha ini, ia akan selalu mampu menyajikan materi pelajaran IPS yang segar dan relevan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.